Halo sobat, kembali lagi di channel Juragan Kaca. Channel tentang tips dan trik kaca, juga info menarik lainnya. Dan sebelum sobat menyaksikan info menarik dari video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Well, okay, here we go. Di era modern seperti sekarang ini, kaca menjadi sebuah elemen penting dalam mendirikan sebuah bangunan, baik itu bangunan rumah, perkantoran, maupun gedung-gedung tinggi pencakar langit seperti Burj Khalifa dan lain sebagainya. Dan inilah dia sejarah singkat perjalanan kaca sejak pertama ia ditemukan sampai ke era modern seperti sekarang ini. Selamat menyaksikan! Sebelum manusia berhasil membuat kaca, kaca telah terjadi dan tercipta secara alami. Saat panas luar biasa yang dihasilkan dari gunung berapi menyebabkan batu dan pasir bergabung. Petir menyambar pasir dan bebatuan, membentuk tabung Fulgurites, dan inilah cikal bakal kaca yang disebut dengan batu obsidian. Namun begitu, batu ini memiliki karakteristik berwarna hitam. Konon, masyarakat Syria yang hidup pada tahun 5000 sebelum Masehi disebut sebagai orang pertama yang membuat kaca. Hal ini diungkapkan oleh seorang sejarawan Romawi kuno bernama Pliny. Meski begitu, bukti arkeologi mengungkap hal berbeda. Artefak kaca tertua diperkirakan dibuat oleh masyarakat Mesopotamia Timur sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, masyarakat Mesir juga mulai membuat kaca. Pada masa tersebut, kaca dibuat untuk digunakan dalam perhiasan, patung hewan, dan mozaik. Beratus tahun setelahnya, industri kaca meningkat pesat. Bahkan, antara tahun 700 sebelum Masehi dan 500 sebelum Masehi, Mesir, Syria, dan negara lain di sepanjang pantai timur Laut Tengah menjadi pusat manufaktur kaca. Teknik blowing digunakan secara luas di Kekaisaran Romawi sejak abad ke-1 sebelum Masehi selama 500 tahun. Pembuatan kaca berkembang dan kemampuan untuk menghasilkan kaca transparan serta teknik lainnya ditemukan. Proses menjadi lebih cepat dan lebih murah dan menjadi tersedia untuk khayalak umum. Vas Portland yang selama ini dibuat kemungkinan besar di Roma dan menampilkan beberapa teknik berbeda yang dikuasai oleh peniup kaca Romawi. Kimiawan Islam menonjolkan sejarah kaca ketika mereka mulai memproduksi kaca dengan kemurnian tinggi di Asia Barat Daya selama abad ke-9. Abbas Ibnu Firnas adalah orang pertama yang memproduksi kaca dari pasir dan batu dan mampu menghasilkan kaca silika dan kaca kemurnian tinggi yang tidak berwarna. Pada abad ke-13, peniup kaca Venesia yang berbasis di Pulau Murano, karena takut akan api yang membakar Venesia, mengembangkan dan menyempurnakan kaca kristallo.
kaca yang hampir sempurna yang dapat ditiup menjadi bentuk berdinding tipis dan rumit. Mereka dapat memonopoli teknik ini karena kerikil kuarsa murni yang mereka gunakan sebagai bahan baku. Peniup kaca Murano sangat berharga bagi perekonomian sehingga dianggap sebagai bagian dari kelas atas dan dilarang meninggalkan pulau. Meskipun demikian, banyak yang melarikan diri ke Eropa Utara untuk membuka pabrik kaca mereka sendiri. Hal ini menyebabkan berkembangnya industri kaca di Jerman dan Republik Ceko hingga Inggris Raya pada abad ke-17. Pada abad ke-17, seseorang bernama George Ravenscroft menambahkan timbal oksida ke kaca kalium untuk membuat kaca bening dengan berat ideal untuk dipotong. Kaca timbal seperti yang lebih dikenal dipatenkan pada tahun 1674 dan dirancang sebagai pengganti kaca Cristallo Murano. Kemudian, pada abad ini juga pembuat kaca Prancis mengembangkan teknik untuk memproduksi kaca piring berkualitas tinggi untuk digunakan di cermin yang disebut menuang piring. Pada pertengahan abad ke-19, produksi kaca massal mengalami lompatan yang sangat-sangat besar. Perusahaan di Amerika Serikat menemukan banyak teknik modern untuk membuat kaca jendela dan botol seperti teknik kaca silinder. Pada abad ke-20, Michael Joseph Owens menemukan mesin peniup kaca otomatis yang digunakan di Amerika Serikat dan Eropa. Pada tahun 1920, tercatat 200 mesinnya digunakan di Amerika Serikat saja. Penemuannya ini juga disebut sebagai penemuan paling fenomenal selama 2000 tahun lamanya bagi perkembangan industri kaca. Bagian penting dari sejarah revolusi industri kaca lembaran adalah ketika proses kaca apung yang ditemukan pada tahun 1959 oleh seorang Inggris bernama Sir Alistair Pilkington. Proses kaca apung atau yang lebih populer dengan sebutan float glass adalah penyempurnaan dari dua proses yang telah ditemukan sebelumnya, yaitu proses Foucault dan proses Colburn. Dengan ditemukannya proses ini menjadi memungkinkan sekali untuk memproduksi kaca dengan kombinasi hasil akhir yang sangat baik seperti kaca lembaran dengan kualitas optik plat kaca. Well, oke sobat, selesai sudah video kita kali ini. Jangan lupa tonton video ini sambil ngopi agar selalu segar dan semangat cari rejeki. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Dan terakhir, Juragan Kaca pamit undur diri. Thanks for watching.